Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim. Saya dari kelas Manajemen Keuangan Strategik kelas F yang diampu oleh dosen Ibu Katia Nahda. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika angkatan 18. Kali ini saya akan memberitahu apa yang sudah saya dapat selama saya mengikuti perkuliahan manajemen keuangan strategik ini bersama Bu Katia dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, lebih tepatnya sebelum UTS. Pada pertemuan pertama di kelas manajemen keuangan strategik yang diampu oleh Bu Katia Nahda, di pertemuan pertama tersebut Ibu Katia Nahda menjelaskan beberapa silabus yang nantinya akan berjalan untuk kedepannya di kelas tersebut, seperti adanya deskripsi mata kuliah, yang mana apa itu manajemen keuangan strategik, bagaimana cara penerapannya, lalu nanti apakah akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kemudian ada metode-metode kelas yang mana harus mengumpulkan tugas presentasi kasus kelompok hari H-1 sebelum hari H. Kemudian ada beberapa tugas mandiri yang sudah harus dikumpulkan sesuai deadline-nya. Kemudian ada berpartisipasi dalam kelas tersebut dan tidak boleh keluar selama kelas, atau maksud saya keluar jika tidak kembali maka dianggap tidak hadir. Kemudian ada pembagian tugas-tugas yang dijelaskan oleh Bu Katia. Yang pertama ada presentasi kasus, di mana presentasi kasus ini nantinya akan berkesinambungan dengan materi yang akan diberi oleh Bu Katia pada hari H. Dan presentasi kasus ini dilakukan oleh kelompok, tidak individu. Kemudian yang kedua ada tugas yang kedua ada pembuatan video resume yang dilakukan oleh individu, yaitu yang seperti saya lakukan saat ini, yaitu video yang berisi tentang apa saja yang sudah didapat selama 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS. Kemudian ada sistem penilaian, yaitu yang mana ada beberapa porsi di setiap hal yang kita lakukan yang akan dinilai oleh Bu Katia. Yang pertama ada tugas belajar mandiri 20%, kemudian ada partisipasi sebesar 20%, kemudian presentasi kasus kelompok 15%, kemudian video resume seperti saat ini dihitung sebesar 15%. Untuk UTS dan UAS itu 10%, dan tanggapan atau pertanyaan yang kritis itu diberi nilai 10%. Dan setahu saya bahwa kalau presentasi kasus kelompok itu bisa dilakukan dengan metode seperti rapat, intinya seperti meeting, seperti rapat dalam suatu perusahaan. Nah, jadi penilaian tersebut diberi lebih oleh Ibu Katia jika kita menerapkan metode tersebut sebesar 20%. Mohon maaf kalau saya salah. Dan yang terakhir ada pembagian sistem penilaian tadi, kemudian yang akan dikonversi menjadi huruf-huruf seperti sebelum-sebelumnya, seperti biasanya menjadi A, Amin, A per B, dan seterusnya sesuai angkanya. Dan yang terakhir ada pembagian kelompok presentasi, yang mana saya masuk ke dalam kelompok terakhir bersama teman saya dan satu orang lainnya. Kemudian pada pertemuan kedua itu sudah dilaksanakan presentasi kasus yang dilakukan oleh kelompok 1. Saya lupa
tidak penting juga, yang penting isinya wanita semua, cewek semua, yang mana mereka itu membahas tentang kasusnya Ben and Jerry. Jadi tujuan dipelajarinya Ben and Jerry ini itu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang membuat kinerja keuangan dari Ben and Jerry itu sendiri menurun. Maksudnya apa saja faktor yang dapat membuat kinerja keuangan Ben and Jerry menurun, sehingga nantinya Ben and Jerry itu sendiri memilih maksudnya sehingga ada rekomendasi dari kelompok tersebut, kelompok presenter, yaitu mereka merekomendasikan untuk memilih investor Dreyer karena menurut presenter itu keduanya saling menguntungkan kedua belah pihak. Di sisi lain juga tetap mempertahankan visi sosial dari Ben and Jerry sendiri. Kemudian pertemuan 3 saya tidak masuk karena kesiangan. Selanjutnya ada pertemuan keempat yang mana dilakukan presentasi kasus oleh kelompok 3 yang membahas tentang kasus Rotterdam dan Merseyside, yang membahas tentang proyek kasus Victoria Chemical, yang mana ada 2 proyek yang berada di 2 kota dan negara berbeda, yaitu proyek di Rotterdam dan proyek di Merseyside. Dan mereka menjelaskan bahwa proyek mana yang nantinya atau yang proyek mana yang akan dipilih oleh Victoria Chemical sendiri untuk difokuskan dan dioperasikan serta dijalankan, sehingga harus memilih satu proyek mana yang akan dipilih nantinya. Dan di situ terjadi presentasi kasus seperti rapat atau meeting dalam ruangan meeting di sebuah perusahaan. Dan memang para presenter pun sangat aktif dan sangat bagus dalam mempresentasikan kasusnya. Kemudian kemudian di pertemuan kelima itu dilaksanakan presentasi kasus capital budgeting dari Hola Cola yang dilakukan oleh kelompok 4. Jadi Baby Dasol ini merupakan minuman soda dengan rendah kalori yang ingin diproduksi oleh Hola Cola sendiri di Meksiko. Mengapa mereka ingin memproduksi minuman tersebut? Karena di sana itu minuman pertama, karena di sana itu minuman bersoda merupakan seperti air putih kalau di kita. Jadi merupakan minuman inti, sudah biasa. Jadi ya, mereka di sana kalau haus minum dengan minuman bersoda. Kalau kita kan air putih, di sana minuman bersoda. Kemudian selanjutnya mengapa ingin memproduksi minuman dengan rendah kalori tersebut? Karena menurut data statistik, mereka itu membuktikan bahwa kalau Meksiko itu adalah negara dengan penduduk yang memiliki tingkat obesitas yang lumayan tinggi, dan Indonesia merupakan yang terendah kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian akhirnya dirembukan bagaimana minuman tersebut ingin diproduksi dan ingin disebar. Lalu apakah dampaknya terhadap produk-produk lain yang sudah diproduksi oleh Baby Dasol atau Hola Cola yang sudah diproduksi oleh keluarga Ortega family? Apakah akan berdampak kepada turunnya penjualan produk-produk sebelumnya, kemudian sistem distribusi dari minuman Baby Dasol atau Hola Cola ini yang nantinya akan disebar ke warung-warung seperti toko kelontong seperti warung Madura kalau di Indonesia.
Kemudian pada pertemuan selanjutnya itu pembahasan tentang kasus Repsol yang mengakuisisi YPF atau YPF. Jadi Repsol ini adalah industri terbesar di negara Spanyol, dan begitu juga dengan YPF, itu industri atau perusahaan terbesar yang bergerak di bidang minyak, di perminyakan, yang terbesar di Argentina. Jadi alasan mengapa Repsol ingin mengakui sisi YPF adalah karena YPF itu sendiri memiliki cadangan minyak yang sangat banyak, sehingga karena sama-sama bergerak di bidang perminyakan, sehingga Repsol ingin mengakuisisi YPF, karena jika mereka memiliki cadangan minyak atau bahan baku utama tersendiri, tidak membeli lagi dari luar, akibatnya dampaknya dapat mengurangi kos atau biaya ketika operasi. Maksud saya dampaknya dapat mengurangi biaya operasi. Jadi kalau punya cadangan minyak Repsol, tinggal mengambil dari cadangan minyak yang sudah dimiliki YPF tersebut. Kemudian tujuan dari merger dan akuisisi adalah untuk saling mencapai sinergi, yaitu yang mana jika kita ibaratkan bahwa 2 tambah 2 biasanya kan 4 ya. Jadi sinergi di sini adalah maksudnya 2 tambah 2 sama dengan 5 atau sama dengan 6, seterusnya. Jadi bagaimana Repsol dan dengan YPF ini bisa bekerja sama untuk saling, bukan untuk menggabungkan keuntungan, tapi untuk menambah keuntungan yang sudah mereka dapatkan. Kemudian bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu membeli. Yang pertama dengan membeli aset perusahaan, dan yang kedua dengan membeli saham. Dan sinergi juga bisa didapat dari pemaksimalan penjualan dan pengurangan biaya. Namun pengurangan biaya lebih mudah direalisasikan daripada meningkatkan penjualan. Ya, mungkin itu saja yang hanya bisa saya sampaikan untuk sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Arif Rahman Hakim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.